Halo, balik lagi di channel Kode 187. Kalian pernah nggak sih merasa simpati banget sama seseorang? Sampai kamu berpikir, gila, ini anak nasibnya kasihan banget. Semoga gedenya sukses ya. Tapi, apa jadinya kalau anak polos yang dulu bikin satu Indonesia nangis karena kisahnya yang menyayat hati 8 tahun kemudian malah bikin kita semua merinding ketakutan karena dia menjadi dalang pembunuhan paling sadis. Tarik nafas panjang karena cerita kali ini benar-benar bakal mainin emosi kamu dari sedih, kecewa, sampai marah besar. Ini adalah kisah tragis Siti Amelia dan sisi gelap Mulyana si penjajah opak. Sebelum kita lanjut, posisikan diri kalian ke tempat ternyaman kalian. Siapin cemilan dan minuman, karena video ini akan menguras emosi kalian. Mari kita bahas kasus ini sedetail yang kita bisa. Sebelum kita masuk ke inti masalah yang bikin darah mendidih, kita mundur dulu ke 8 tahun yang lalu. Tepatnya, tanggal 7 September 2016. Waktu itu, ada satu tayangan di Trans 7 yang viral banget. Di situ muncul sosok bocah laki-laki bernama Mulyana. Sumpah, kalau kamu lihat videonya waktu itu, nggak ada yang nyangka kalau dia punya bakat jadi kriminal. Mulyana waktu itu digambarkan sebagai simbol perjuangan. Bayangin aja, dia tinggal sama kakek neneknya saat masih umur 2 tahun. Hidupnya susah banget. Dia harus menggembala kerbau, punya tetangga, cuma demi uang 2.000 perak. Coba bayangin, 2.000 perak buat kerja keras kayak itu. Momen yang paling bikin hati netizen hancur adalah pas Mulyana nangis di depan kamera. Dia cerita betapa kangennya dia sama sosok ibu yang sudah ninggalin dia. Asli, itu touching banget. Satu Indonesia simpati. Banyak yang doain dia. Kita semua ngira, wah, ujian hidup seperti ini pasti bakal ngebentuk dia jadi orang hebat. Orang yang kuat mentalnya. Tetapi, realita nggak seindah ekspektasi kita. Siapa sangka, bocah yang dulu kita kasihani itu sekarang malah menjadi tahanan di penjara. Bukan karena mencuri karena lapar, tetapi karena dia tega menghabisi nyawa pacarnya sendiri, Siti Amelia, dengan cara yang benar-benar di luar nalar manusia. Sekarang, kita lompat ke masa kini, atau tepatnya bulan April 2025. Mulyana sudah dewasa guys, udah punya kehidupan sendiri, dan dia menjalin hubungan asmara dengan Siti Amelia. Hubungan yang seharusnya didasari kasih sayang, malah jadi awal petaka buat si Amel. Semuanya bermula pada hari Sabtu, 12 April 2025, sekitar jam setengah 7 malam. Amel ngechat Mulyana lewat WA. Isi chatnya serius banget. Amel ngaku kalau dia telat datang bulan dan positif hamil anaknya Mulyana. Terus, reaksi Mulyana gimana? Mulyana bukannya tanggung jawab atau minimal nenangin pacarnya. Dia malah Daniel. Dia nggak percaya dan minta bukti. Besok paginya, pas Mulyana bangun tidur, sekitar jam 8 pagi, Amel kirim foto tespek. Garis 2. Jelas banget lagi. Di sini, Mulyana mulai panik. Bukan panik nyiapin pernikahan. Dia panik. Panik gimana caranya ngilangin masalah ini. Ide gila pun muncul. Mulyana menyuruh Amel buat gugurin kandungannya. Itu sih udah red flag banget guys. Masuk ke hari Minggu, 14 April 2025. Ini adalah hari terakhir Amel melihat dunia. Siang itu, sekitar setengah 1, Mulyana datang ke rumah kakeknya Amel naik motor. Di sana, mereka ngobrol. Topiknya masih sama. Mulyana maksa Amel buat gugurin kandungan. Tapi masalahnya, Mulyana belum nemu cara atau obat buat ngelakuin itu. Nah, pas lagi ngobrol di rumah kakeknya Amel ini, pikiran jahat Mulyana mulai terbentuk sempurna. Karena dia buntu, dia nggak nemu solusi instan.
dia mulai berpikir, kalau nggak bisa digugurin, ya ibunya yang harus diilangin. Gila nggak sih? Niat membunuh itu sudah ada sejak mereka duduk ngobrol siang itu. Sekitar jam 2 siang, Mulyana ngajak Amel jalan-jalan naik motornya. Modusnya refreshing. Padahal Mulyana lagi nyari waktu dan tempat yang pas. Mereka sempat mampir ke pasar lama pada Rincang. Di sana, Amel sempat ketemu sama 3 temannya. Mulyana cuma nunggu di motor sambil ngerokok. Ngamatin dari jauh, kita ngebayangin. Mungkin itu momen di mana Amel ngerasa aman karena ada di tempat ramai dan ketemu teman. Dia nggak tahu. Padahal, cowok yang sedang nunggu di motor sedang menyiapkan skenario kematian buat Amel. Setelah dari pasar, Mulyana mulai jalanin rencana liciknya. Dia bilang ke Amel kalau dia bakal beli obat penggugur kandungan lewat sistem COD. Dan dia bakal COD di daerah pos Gunung Kupa. Padahal itu cuma akal-akalan Mulyana. Biar si Amel ini mau ikut ke daerah sepi. Di tengah jalan, mereka sempat mampir makan bakso di daerah Ciomas. Sumpah, ini heartbreaking banget kalau dipikirin. Mereka makan bareng. Mungkin Amel ngira Mulyana sudah mulai peduli dan mau nyari solusi bareng. Padahal itu mungkin makanan terakhir Amel. Sehabis makan, Mulyana bawa Amel ke taman peninjauan. Tujuannya cuma satu, ngulur waktu. Dia nunggu sampai sore hari, sampai langit mulai gelap, biar aksinya lebih gampang. Di taman ini, Amel sempat nunjukin lagi hasil tes packnya positif gadis 2. Bukannya luluh, Mulyana malah semakin marah. Amel maksa Mulyana buat nikahin dia secepatnya. Amel bahkan ngancem, kalau kamu nggak mau tanggung jawab, aku bakal bilang ke orang tuaku dan orang tua kamu kalau aku hamil. Mendengar ancaman itu, Mulyana makin kalap. Mereka sempat berhenti di sebuah gubuk pinggir jalan. Di situ, terjadilah cekcok hebat. Mulyana merasa malu, takut aibnya kebongkar. Di detik itulah, niat membunuh makin bulat. Dia mutusin bawa Amel ke sebuah kebun sepi di Kampung Baru Ciberuk, Desa Gunung Sari. Mulyana ngebujuk Amel lagi. Alibinya mau mampir ke tempat kerjanya. Amel yang lugu nurut saja. Sekitar jam 6 sore, pas matahari mulai terbenam dan suasana mulai gelap, mereka sampai di kebun itu. Begitu motor berhenti, Amel turun duluan. Terus Mulyana ikutan turun. Tanpa aba-aba, tanpa ngomong apa-apa lagi, Mulyana langsung menyerang Amel dari belakang. Dia menarik kerudung Amel, terus muterin badan Amel biar ngebelakangin dia, dan langsung mencekik leher Amel pakai kerudung yang dia pakai. Coba bayangin ketakutannya Amel saat itu. Orang yang dia sayang, bapak dari anak yang dia kandung, tiba-tiba menyerang dia seperti binatang buas. Amel berontak sekuat tenaga, tapi tenaga Mulyana jauh lebih besar. Mulyana mencekik leher sampai si Amel lemas, dan pada akhirnya berhenti bergerak. Tetapi kekejaman Mulyana belum selesai. Dia ngeliat Amel masih ada pergerakan sedikit. Kemudian dia menyeret tubuh Amel yang sudah setengah sadar itu ke dalam kolam. Saking gelapnya dan panik, Mulyana sempat terperosok jatuh dari tebing ke kubangan air di bawahnya. Dan si Amel tertinggal di atas. Mulyana naik lagi, narik tubuh Amel, dan ngejatuhin tubuh pacarnya itu ke kubangan air. Di situ, Mulyana ngecek lagi, dan ternyata Amel masih bernafas. Bukannya sadar dan nolongin, Mulyana malah lepas kerudung Amel dan mencekik lagi lehernya. Sumpah, ini sadis banget. Dia mastiin Amel bener-bener gak bernyawa dengan cara menindih tubuh Amel pakai kayu besar dan batang pohon pisang di dalam air itu. Setelah yakin Amel sudah gak bernafas, Mulyana ngambil HP dan dompet korban. Terus, dia pulang ke rumah. Ngapain? Dia mencari cangkul buat ngubur jasadnya Amel. Tapi karena nggak nemu cangkul,
dia ngambil golok. Niatnya berubah dari mengubur jadi memutilasi. Dia mau memotong-motong tubuh Amel biar gampang dibuang. Ya, dia berusaha buat menghilangkan jejaknya. Dia nyelipin golok di pinggang. Terus balik lagi ke kebun itu. Sampai di sana, dia angkat tubuh Amel dari dalam air. Terus dia melepaskan semua pakaian Amel sampai telanjang. Semua barang-barang Amel ditumpuk di samping tubuhnya. Dan terjadilah peristiwa mengerikan itu. Mulyana mulai memotong-motong tubuh kekasihnya sendiri. Di sini, kita tidak membahas peristiwa mutilasi ini. Setelah selesai memutilasi, Mulyana memasukkan tubuh Amel itu ke dalam karung. Kemudian, dihanyutkan ke sungai. Untuk bagian tubuh utamanya Amel, Mulyana masukin lagi ke kubangan air tempat dia menenggelamkan Amel. Ditindih lagi pakai kayu dan pohon pisang. Terus ditutupin pakai daun pisang dan rumput biar nggak kelihatan. Setelah selesai, Mulyana pulang bawa goloknya. Terus nyimpen golok itu di dapur. Kemudian dia tidur. Ya, kamu nggak salah dengar. Dia tidur setelah melakukan hal sekeji itu. Psikopat behavior banget. Kejahatan mau disembunyiin serapi apapun, pasti bakal ketahuan. Jasad Amel akhirnya ditemukan, dan penyelidikan polisi langsung mengarah ke Mulyana. Tanggal 19 April 2025, Mulyana ditangkap di kawasan Pabuaran. Dia nggak ngelawan sama sekali pas ditangkap, dan langsung dibawa ke Polresta Serangkota. Setelah melalui proses rangkaian sidang, akhirnya pada 14 Agustus 2025, Palu Hakim diketuk. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang nggak main-main guys. Mengingat betapa sadisnya cara Mulyana membunuh. Ditambah fakta kalau korban lagi hamil anaknya dia sendiri. Dan adanya unsur-unsur perencanaan yang matang. Hakim menjatuhkan vonis maksimal, hukuman mati. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana benar-benar terbukti di sini. Hakim menilai nggak ada hal yang meringankan. Mulyana yang dulu kita lihat nangis polos di TV, sekarang harus mendekam di penjara karena perbuatannya sendiri. Kasus Mulyana ini ngasih kita tamparan keras. Pertama, kita nggak pernah tahu isi hati seseorang. Wajah polos, masa lalu yang menyedihkan, bukan jaminan kalau orang itu bakal jadi malaikat seumur hidupnya. Tekanan hidup, rasa malu, dan ketidaksiapan mental bisa merubah seseorang jadi monster dalam hitungan jam. Kedua, buat kita semua, terutama yang cewek-cewek, please, hati-hati dalam menjalin hubungan. Kalau pasangan kalian sudah mulai menunjukkan tanda-tanda nggak mau tanggung jawab, manipulatif, apalagi ngajak ke tempat-tempat sepi saat lagi ada konflik, mending cari aman. Jangan pernah remehin insting kamu. Siti Amelia mungkin sudah nggak ada, tapi kisahnya jadi pelajaran mahal buat kita semua. Semoga Amel tenang di sana, dan keadilan yang sudah dijatuhkan hakim bisa sedikit ngasih rasa lega buat keluarga yang ditinggalkan. Cerita ini bikin dada kita sesak. Dari anak gembala yang bikin iba, jadi pembunuh yang bikin murka. Ini bukti kalau manusia bisa berubah drastis dari satu keputusan yang salah. Menurut kalian, hukuman mati pantas nggak buat si Mulyana ini? Atau masih kurang buat ngebayar nyawa Amel dan bayi yang dikandung? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video dan share ke teman-teman kalian, biar mereka juga waspada. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Stay safe guys, bye.